Jadi sekarang mau sekaligus prakteknya. Langsung aja ke Bang G, silahkan. Lah, pembukaannya sangat luar biasa. Saya bersemangat sekali. Mantap. Mantap banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawannya pakai headset, maaf banget ya. Pakai speaker. Gak tahu gara-gara kebanyakan makan cemilan yang manis-manis kayak lagi syageras nih. Jadi lagi naik ini ugalanya. Ya maklumin aja ya. Tapi alhamdulillah saya senang sekali bisa bertemu kawan-kawan semua pada hari ini di sore yang cerah ini di tempat saya. Untuk kawan-kawan semoga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, di mana yang pertemuan pertama kita itu ngebahas tentang keseluruhan atau tentang apa itu public speaking, apa aja public speaking itu, siapa aja yang bisa menjadi public speaking, itu cara-caranya bagaimana menjadi public speakers yang baik. Lalu pertemuan kedua kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menjadi MC yang baik dan benar. Habis itu bagaimana kita trik dan tipsnya ketika menjadi MC. Habis itu kita sudah bisa melihat dan membaca atau mempraktekkan bahkan kemarin itu teks MC gitu kan. Kita belajar menulis teks MC juga. Lalu sekarang pertemuan ketiga, masih belum jauh juga dari pertemuan kemarin, tapi sekarang kita lebih memfokuskan ke teknik, lebih memfokuskan ke bagaimana cara mengolah suara kita. Jadi ya sesuai judul dengan hari ini, characterizing your voice. Bagaimana membuat karakter di suara kita gitu kan, membuat karakter, bagaimana menghaskan suara kita. Alhamdulillah, kita langsung saja mulai pertemuan pada hari ini. Oke, kembali yang masih belum follow bisa di-follow ya. Jadi yang mau konsultasi tentang MC, kalau misalnya besok ada acara MC, bisa langsung aja chat ke atau PC ke WA saya atau DM langsung ke IG saya, ada di situ, bisa kawan-kawan semua lihat. Dan alhamdulillah setelah saya mengisi ke ini, itu pengikut saya lumayan naik, luar biasa. Thank you kawan-kawan. Semoga ya dengan kawan-kawan mau follow saya, semoga saya bisa memberikan manfaat yang bisa membantu memberikan manfaat juga kepada kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Oke. Sekarang kawan-kawan harus on cam. Saya pengen melihat wajah kawan-kawan karena sebelum mulai kita akan senam wajah dulu. Apa manfaat senam wajah ini? Pertama, untuk menghilangkan grogi ketika kita ketika mau mulai sesuatu, atau misalnya kita merasa gugup atau merasa tegang gitu kan, kayak grogi lah. Jadi ini Bang Gusti nggak merhatiin bang. Ini gua mute dulu ya. Ya gue tahu kok siapa yang merhatiin. Jadi kita sekarang senam wajah dulu ya. Kawan-kawan, kita senam wajah. Jadi yang pertama itu kita mengkembungkan pipi kita. Jadi kita kayak mengkembungkan pipi kita, kanan dulu, kiri dulu. Kanan 10 detik, kiri 10 detik, habis itu dua-duanya 10 detik, sampai pipi kita terasa keras, sampai pipi kita kayak kaku gitu kan, berat gitu. Ayo, kita senam wajah, kita mulai dari pipi dulu. Pipi. Kiri. Dua-duanya. Wah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa jelek, yang penting sombong. Dua-duanya nggak baik. Jadi nggak apa-apa, yang penting udah merasa panas pipi kita ini untuk olah pipi ya.
Jadi untuk gadis-gadis, semoga ya mengolah pipi kalian tertarik bisa jadi tirus nantinya. Bukannya tirus malah makin cabi ya. Oke, yang kedua itu kita mengangkat alis. Mengangkat alis, tapi alisnya sampai mentok ke atas, nggak cuman atau so ganteng gitu kan. Jangan satu doang, tapi dua-duanya gitu kan. Sampai mengkerut dahi kita. Sama-sama seperti yang tadi 10 detik. Ayo kita angkat alisnya. Kita angkat alisnya. Selama 10 detik. 2. Sudah, semuanya sudah. Angkat terus. Oke. Kalau misalnya kerasa, udah kerasa berat juga. Sekarang semua wajah, seluruh wajah. Kita hancurkan wajah kita dulu. Gitu kan. Namanya kita untuk menarik pergelangan ini. Tapi jangan terlalu dominan. Tapi sebisanya aja. Takut kalau misalnya geser kan bahaya juga. Selama 10 detik. Ayo. Bang Ge, Gusti nggak ngikutin. Iya, udah lihat kok dari tadi. Liatin aja, gitu kan. Terus kita ke senam leher. Kanan dulu, kiri dulu. Pokoknya sesudah selenturnya kalian menggerakkan leher kalian. Ini membantu kita untuk lebih rileks ketika kita mau berada di atas panggung. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya kita di atas panggung, kita suka kaku gitu kan. Kalau mau lihat orang sama-sama badan-badannya gitu kan, padahal bisa ke kiri gitu kan, tengok-tengok doang. Tapi karena saking kakunya, sakingnya lupa cara tengok gitu kan, satu badan yang digeser gitu kan, dipindahin. Jadi lehernya jangan sampai lupa. Terus kita keluarkan suara kita dari A, I, U, E, O gitu kan. Dengan wajah yang full, dengan mimik yang full ya. A gitu kan, kita keluarin A gitu. A, I, U, E, O gitu. Dengan full, wajah yang full gitu kan. A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O ya. Terus-terusan. Nah, ini kalian pakai kalau misalnya kondisi kalian sedang grogi. Ini yang kembali ke pertemuan pertama di mana ada 5 minute to confidence. Ya, ini salah satunya ya, itu untuk kita lebih rileks. Ketika kita mulai deg-degan, kita mulai grogi, kita mulai nervous, kita lebih rileks dengan senam wajah kayak gini. Dan untuk melatih kita agar kita kalau berbicara atau mengatakan sesuatu itu tidak patah-patah gitu kan, atau lebih lancar aja. Jadi ya lebih rileks lah. Nah, ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Nanti kalau misalnya kalian ada mau acara, bisa dimulai nanti dengan sebelum mulai kalian sendirian dulu. O gitu kan, atau sendirian. Oke. Udah, terima kasih semuanya. Sudah mengikuti senam wajah. Tadi direkam kan? Oke, kita jelek-jelek bersama. Lanjut. Langsung kita ke materi intinya. Dalam public speaking, yang namanya Bang, bersuara. izin keluar ya. Sisa 5%. Nanti yang namanya Ramadan Hafiz kita blacklist ya dari Kick aja, kick. Kita blacklist ya. Oke, langsung aja. Kita langsung ke materi intinya, itu teknik dalam public speaking, teknik vokal. Ya, yang namanya public speaker, MC, atau penyiar, atau bisa malah apa tuh yang sekarang yang lagi ngetrennya itu voice over, voice talent. Itu juga butuh yang namanya teknik vokal. Bukan penyanyi saja, tapi kita sebagai public speakers itu butuh namanya teknik vokal. Teknik vokal itu adalah cara mengeluarkan suara saat berbicara.
teknik atau adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar lebih jelas, indah, merdu, dan nyaring. Jadi tidak hanya sekedar bersuara, tidak hanya sekedar berbicara, tetapi ada teknik untuk membangun sebuah hubungan dari pembicara ke pendengar. Jadi ada hubungan yang dibangun dari teknik tersebut. Jadi ketika kita berbicara, itu kan kita membangun sebuah hubungan. Agar membangun hubungannya itu lebih baik dan lebih jelas dan lebih terarah, itu teknik vokal yang kita butuhkan. Apa saja teknik vokal itu? Bisa kawan-kawan lihat, ada pernapasan, artikulasi, intonasi, aksentuasi, phrasing, power, infleksi, speed or tempo, dan volume. Kita bahas dari yang pertama dulu, yaitu pernapasan. Di sini ada yang nggak bisa napas nggak? Dari kita cek dulu, kita saring dulu. Siapa tahu ada bukan manusia di sini yang kira-kira nggak bisa napas. Kalau misalnya sekiranya ada di sini yang nggak bisa napas, nanti aku kirim link tutorial cara bernapas di YouTube. Tuh ada berapa orang yang nonton, itu banyak yang nonton. Nggak tahu. Alien-alien sudah berada di antara kita. Mereka baru belajar bernapas. Kawan-kawan pasti semuanya bisa bernapas, jelas. Wajib malah, harus bisa. Kalau nggak bisa berarti kawan-kawan nggak ada di sini. Tapi di sini ada teknik bernapas. Yang pertama, teknik bernapas yang paling cocok dalam public speaking, yaitu pernapasan melewati perut atau pernapasan diafragma. Bagaimana pernapasan diafragma itu? Pernapasan diafragma itu ketika kalian bernafas, ketika kalian tarik nafas, perut itu mundur. Dada itu ngembang. Ketika kalian keluarkan, itu sebaliknya. Coba kalian take dulu nafas kalian. Perut dulu yang maju atau perut yang mundur? Coba dicek. Ada yang beda nggak? Deva? Nafasnya dari mana dulu? sorry. Perutnya maju atau mundur pas narik? Maju. Pas narik maju. Nah, ayo Mita pas napas, perutnya maju apa mundur pas tarik nafas? Pas narik. Iya. Maju kemana? Perutnya maju atau mundur? Kalau pernafasan diafragma, itu perutnya mundur. Tapi dada naik. Ya mundur lah, Dev. Maju kemana coba? Tapi si Deva perutnya maju pas naik dia. Iya. Emangnya ikan? Ada aja. Gusti. Oh, Bang Ge. Ketika kamu tarik nafas. Coba tarik nafas. Kamu itu maju apa mundur? Tergantung, Bang. Kalau saya mundur. Ya, sekarang secara default ya, secara default. Kamu maju apa mundur? Mundur, Bang. Mundur. Oke, berarti kamu sudah terbiasa melakukan pernapasan diafragma. Nggak ada yang salah. Semuanya benar. Nggak ada cara pernapas yang salah. Yang penting kalian masih hidup sekarang. Cuman pernapasan diafragma itu bisa ditandai ketika kalian menarik nafas, itu perut itu mundur. Dan dada itu naik. Terus buang. Kebalikannya. Ini salah satu teknik atau pernafasan yang terbaik ketika digunakan dalam public speaking. Kenapa? Karena lebih tahan lama, powernya lebih ada, dan kalian gak mudah capek dan gak mudah kehilangan suara. Seperti itu. Untuk kalau menyanyi ada pernapasan kepala, ada pernapasan dada, dan lain-lain. Cuma untuk public speaking dan yang saya pelajari itu adalah pernapasan diafragma. Jadi kalian bisa mendapatkan voice yang lebih deep. Jadi kalau kata Didi Kobuzer, dia dapat suara yang lebih deep dengan menggunakan pernapasan diafragma. Jadi kalian bisa mengatur jumlah suara kalian atau nada suara kalian.
Lalu ada yang namanya artikulasi. Jelas artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Cara melatihnya adalah kalian harus bisa mengucapkan A, I, U, E, O dengan jelas tanpa kutukar-tukar. Contoh yang salah adalah gitu, artikulasinya sangat tidak jelas. Dari situ Gusti itu kalian, Bang, Gusti. Gusti ya Bang ya. Iya Bang, enggak kok Bang. Coba Gusti, kita belajar artikulasi gitu kan. Latihan vokal ya mengucapkan A, I, U, E, O. Atau kamu membaca buku dengan disuarakan. Atau membaca sesuatu sambil bersuara gitu kan. Ini ada buku nih. Rasa pesimis dan cemas dalam diri adalah satu di antara begitu banyak permasalahan yang dihadapi dunia manusia. Oleh karena itu, bentuklah rasa percaya diri Anda dengan menambah wawasan, kecerdasan emosi, dan spiritual melalui buku ini. Yaitu artikulasi. Walaupun terdengar lebay, tapi itu membuat kalian terbiasa untuk mengucapkan kata dengan benar. Lalu, yang ketiga itu intonasi. Udah sering saya ngebahas intonasi dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Yang kita tahu bersama, intonasi adalah lagu kalimat yang bisa membuat kalimat ini tinggi atau rendah, tergantung dengan teknik atau maksud yang ingin kita sampaikan. Jadi kawan-kawan, untuk penggunaan intonasi, kalian bisa langsung menunjuk, bisa langsung mencoba untuk mengatakan atau berbicara dengan nada tinggi atau nada yang rendah. Coba aja gitu kan, belajar ngobrol sama teman gitu kan, tiba-tiba ngegas itu kan, enggak kok nggak kayak gitu. Lu kenapa? Kan lagi coba intonasi kok, lagi belajar intonasi. Iya, ini lagi nggak semangat kok. Belajar intonasi, maaf gitu kan. Lalu, yang keempat adalah aksentuasi. Aksentuasi itu penekanan kata, atau yang lebih sering atau sekarang dibahasnya adalah emphasizing. Adalah pemberian penekanan suara pada satu kata atau satu kalimat di mana itu yang menjadi titik utama atau titik fokus dari kalimat tersebut. Ya, kalian bisa lah nanti belajar ketika membaca buku gitu kan. Ada lagi nih. Buku ini dapat menambah wawasan kecerdasan emosi secara Islami dan Qur'ani. Sehingga apabila selama ini kecerdasan emosi ibarat berbasis kepada material, akan kayak gitu. Jadi kalian iseng aja cari yang mana kalian mau tekanin gitu kan. Yang penting kalian bisa menekankan kata yang ingin kalian tekankan gitu kan. Ini fungsi dari aksentuasi atau emphasizing atau penekanan kata. Yang selanjutnya adalah phrasing. Phrasing adalah pemenggalan kata atau kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dan kelazimannya. Jadi gampangnya adalah phrasing ini ketika kalian mendapatkan kalimat yang panjang dan kalian harus membacakan kalimat yang panjang, kalian bisa memenggal kalimatnya agar bisa mendapatkan feel atau menyampaikannya secara lebih jelas. Itu namanya phrasing. Yang keenam, power. Gak usah ditanya lagi apa arti power ya. Power adalah
memberikan kekuatan pada suara. Kekuatan yang dihasilkan atau kekuatan yang diberikan harus sesuai dengan pemakaian suaranya atau pemakaian kalimatnya. Power itu beda sama volume. Nanti kita bahas sama volume. Power itu ya kayak kita itu masih berhubungan dengan aksentuasi. Tapi power ini ya kalian ini harus bisa, namanya endurance ya. Kalian harus bisa bertahan dan kalian harus bisa memilah di mana kalimat yang kalian harus membuat power yang kuat, di mana kalimat yang tidak. Misalnya kalian udah memasuki inti topik, kalian harus meningkatkan powernya, dan peningkatan power tersebut itu bisa meningkatkan semangat peserta atau semangat pendengar kalian. Disitulah peran dari power kalian untuk memberikan sebuah kalimat atau sebuah kata gitu kan. Lalu infleksi. Infleksi itu adalah bahasanya apa ya? Fleksibilitas di dalam kalimat atau dalam suara. Di mana bedanya sama intonasi, kalau infleksi itu memberikan sebuah nada untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada pesertanya dengan sebuah nada. Ya, penekanan dengan sebuah nada. Atau penekanan dengan sebuah cara yang lain gitu kan. Jadi lebih mengandai atau lebih bernada lah. Kalau intonasi atau aksentuasi atau emphasizing kan lebih kayak memberikan power. Kalau infleksi itu lebih ke penadaan. Jadi kalian mengerti kan? Kayak gitu. Jadi mengerti kan? Anak-anak, sini. Coba Gusti, dengerin nggak? Gusti mulu yang kena ya, kasihan. Siapa ya? Fikri aja nanti. Tapi sini kita nyerang Fikri aja. Itu bentuk dari infleksi. Lalu selanjutnya adalah speed or tempo. Speed or tempo itu bisa memberikan atau teknik di mana kita harus membuat percakapan atau membacakan sebuah kalimat. Gue pusing nih ngeliat ini muter-muter. Ini speed atau tempo ini kayak kita ini membacakan sebuah kalimat di mana kalian tuh memberikan atau memberitahu atau menyampaikannya karena bentuknya ini seperti urgensitas. Tapi nggak apa-apa. Atau cara lainnya itu menyampaikan dengan apa ya namanya ya? Ya, speed atau tempo itu lebih gampangnya itu kayak menyampaikan pesan-pesan penting. Intinya sih itu. Tapi tidak lupa artikulasinya gitu kan. Kalian bisa melambatkan atau mempercepat, itu dia speed or tempo. Tergantung konteks yang mau kalian sampaikan. Semakin penting, biasanya semakin cepat. Tapi untuk semakin jelas, itu biasanya semakin lambat. Seperti itu. Semakin urgent, semakin cepat. Semakin penting, ya semakin lambat. Karena kayak lebih menjelaskan gitu. Gitu aja nanti, contohnya saya bingung. Tapi nanti kalian semoga aja mengerti masalah speed ini. Ya biasanya kalian dengar ke orang kalau misalnya lagi urgent atau lagi keadaan gentit itu atau sebuah pengumuman biasanya disampaikan dengan cepat. Atau kalau bisa dalam menjelaskan itu kalian disampaikan secara lambat. Karena itulah triknya, itu tekniknya. Yang ke-9, ini penting, sangat penting untuk kawan-kawan. Sering saya bahas di mana di MC di pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu masalah volume. Volume jangan mengandalkan dari kalian menggunakan mic. Semakin jauh kalian dari mic, volume kalian harus naik. Tapi semakin dekat dengan mic, ya kalian juga harus mengatur suaranya. Tapi biasanya kesalahan dari MC adalah
Nih kalian kalau misalnya udah deket di mic nih, jadi suaranya nggak jelas nih kan. Tapi masih enak asik-asik aja gitu kan, karena nggak mau mengeluarkan suara yang jelas. Ya maksudnya kalau misalnya kalian lagi MC kan biasanya mic-nya deket banget, sampai suaranya nggak jelas gitu, nggak kedengeran. Kenapa? Bang, kalau dijauhin suaranya nggak kedengeran. Ya itu, kalian harus pakai volume. Nggak cuman karena pakai mic kalian bisa nggak ngeluarin suara. Kalian pakai mic ya kalian harus keluarin suara kalian juga. Bervolume, tinggiin suaranya. Jadi keluarin suaranya gitu kan. Jadi meskipun kalian jauh dari mic, suara kalian tetap jelas kedengaran oleh para peserta. Seperti itu. Dan bagusnya adalah ketika jarak mic dan mulut itu lebih optimal sejengkal. Jadi nggak sejengkal sih, segenggaman tangan kayak gini. Ini mic, ini tangan, ini sini, jaraknya segini, dan suara kalian tetap jelas. Kok kecil suaranya bang ya? Ya karena dijauhin. Atau volume kamu. Deva, suara saya kecil. Jadi kecil suaranya. Enggak. Mungkin Kecil kan Ini suaranya. lagi simulasi, Bang. Simulasi simulasi. volume kecil. Oh. HP lo kentang kali, elah. Baca Fikri ya. Coba serang gitu ya. Enggak, jadi kalau misalnya gini, jarak dari mic ke mulut itu harus kayak gini, dan suara kamu yang harus dikeraskan. Bukan mic yang didekatkan, tapi suara kamu yang dikeraskan. Nanti jadinya kayak gini, kalau mau suara jelas gitu kan, enggak. Jangan banyak nanti nggak bicara yang ngomongnya depan mic kayak gini. Enggak, jadi coba belajar ya. Bukan belajar, coba nanti cek, atau misalnya kalian sendirilah. Jadi kalau misalnya itu, kalian atur sepower mata atau sekuat mana gitu kan, atau lebih nyamannya di jarak apa gitu kan, karena semakin jauh dan powernya semakin keluar, suara kalian akan jelas dan terdengarnya, jadi artikulasinya juga lebih jelas gitu. Oke. Teknik-teknik vokal berarti tadi ada pernapasannya itu melewati diafragma, artikulasi, lalu intonasi, aksentuasi, phrasing, power, infleksi, speed or tempo, dan volume. Semoga kalian ngerti ya. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita melatih vokal. Tadi kita sudah tahu ya teknik-tekniknya. Di situ kalian pelajari dan kalian latih, kalian dalami bagaimana cara menggunakan teknik-teknik tersebut. Sekarang kita melatih vokal. Untuk kawan-kawan, coba on cam. Kita di sini akan melatih vokal kita. Melatih suara, melatih kepercayaan diri kalian untuk terlihat jelas depan kamera kalian. Karena itu yang saya sering lakukan depan kaca. Ketika kalian coba depan lihat kaca gitu kan, ya ayo gitu kan. Oh iya jelek ya ternyata ya. Dan ketika kalian sadar kalian jelek gitu kan, kadang kalian percaya diri. Ya nggak apa-apa jelek kok. Tapi kan saya bisa ngomong gitu kan. Oh iya emang muka saya jelek, diketawain juga nggak apa-apa. Emang gak jelek kok gitu kan. Jadi itu mungkin kalian lebih confidence dengan diri kalian. Yang pertama itu cara melatih vokal. Itu ambil nafas, itu kayak teknik diafragma yang tadi. Ambil nafas, tapi perut kalian yang mundur. Lalu keluarkan tanpa suara. Keluarkan dari mulut tapi tanpa suara. Ambil selama 7 detik, keluarin selama 10 detik. Posisi diafragma adalah di atas perut dan di bawah dada, di tengah-tengah. Kalian bisa lihat ya, di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ketika kalian tarik napas dan itu mengeras, itu diafragma kalian.
Nah, di sini kalian coba terus, latih terus. Sehari berapa kali, minimal berapa, ya terserah kalian. Yang penting kalian terbiasa menggunakan nafas pakai diafragma. Yang kedua, ini cara menggerakkan diafragma, itu nafas, lalu keluarin dengan berdesis kayak ya. Jadi kalian tarik nafas, lalu kalian keluarkan dengan paksa dengan cara mendesis. Ya. Jangan sampai kentut yang penting. Itu gimana, Bang? Jadi kayak napas, habis itu kalian keluarin secara mendesis. Gitu lah. Bisa? Gitu kan, keluarin secara mendesis. Nih, kalian akan merasakan diafragma kalian mengeras di situ kan. Di situ cara menggerakkan diafragma. Semakin kuat diafragma kalian, semakin endurance kalian dalam membawakan sebuah acara. Ya, itu membantu kalian ketika kalian meningkatkan volume. Emang ketika lebih jauh suara kalian, ketika lebih jauh dari mic kalian, emang kalian harus mengeluarkan banyak suara, mengeraskan, dan itu emang menguras banyak tenaga. Makanya disinilah melatih diafragma atau melatih pernapasan kalian. Yang ketiga, nafas dan vokal. Kalian tarik nafas, lalu kalian keluarkan dengan meneriakkan vokal. A, I, U, A, I, U, E, O. Ini kayak lebih kayak mengeluarkan, membersihkan diafragma gitu kan. Jadi lebih memperkuat atau lebih membuat endurance aja, mengenduruskan suara kalian dan mengenduruskan tenggorokan kalian. Agak kering sih, dia banyak minum aja kalian setelah latihan ini, banyak minum. Jadi gitu. Kalian coba dengan berbagai nada gitu kan. Turun, naik, keras, deep, gitu kan. Ini kayak lebih mencoba kalian mencari range suara kalian. Ini yang keempat adalah pembentukan diafragma. Gimana caranya? Yaitu ketika kalian tarik nafas, kalian keluarkan dengan cara ketawa. Gimana kalian caranya gitu kan? Kalian harus ketawa gitu kan. Ini namanya pembentukan diafragma. Ini berotot nanti. Paru-paru kan ada ototnya nanti kan. Nggak gitu. Cuman kalian harus bisa. Gitu kan. Kalian harus bisa mengeluarkan suara kalian dengan cara tawa gitu kan. Kalian lebih endurance itu. Lalu yang kedua itu kan melatih otot atau melatih rongga suara. Itu kayak ho 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 gitu kan kalian. Jadi suara kalian harus bisa diatur lah, bawah middle atas, bawah middle atas. Ho 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 ha 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 gitu. Itu namanya melatih rongga suara. Jadi latihan ini berat memang. Yang keenam, ini saya juga masih belum bisa. Ini masih sulit. Itu melatih kekuatan suara. Caranya adalah kalian sebutkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lanjut lagi re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari nada rendah, tapi terus meninggi.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu kan, kayak sampai suara kalian hilang. Itu berarti ketika kalian itu, kalian bisa ngeliat range kalian itu sampai mana. Terus, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Gitu kan, sampai hilang suara kalian. Sampai jika kalian keluarin paksain gitu, dan itu kalian bisa tahu akhirnya range suara kalian ada di mana. Seperti itu. Dan yang ini, yang terakhir adalah melatih artikulasi. Cara melatih artikulasi adalah kalian coba cari itu kayak kalimat-kalimat yang muter-muter lidah gitu kan, kayak tongue twister bahasa Inggrisnya gitu kan. Kayak kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa dirap. Kayak gitu kan, kayak secepatnya gitu kan. Atau kayak kuku kakak kaki kakakku kaku, kenapa aku terpaku-paku, terkikik-kikik, kakak-kakekku terkekek-kekek, aku terkikik-kikik bersama kakek-kakakku. Kakakku isi ke wajah kakakku, mengerikik dan merangkak hingga kuku kakinya tersangkut paku-paku di sekitar palu. Lalu Caca dan Cici coba cicip cuka, lalu cepat-cepat cuci celana dan celemek. Ibu tak pokoknya banyak. Rasaku bertanya, rindukah dirimu pada diriku karena dirimu telah menghancurkan remuk. Redam rasanya berbagai dirajam ribuan duri-duri karena beribu-ribu hari memikirkanmu, duhai permata hatiku. Ngomong-ngomong, aku nggak mengerti mengapa anjing itu sering menggonggong hingga kucing mengeong, tetangga menggorong-gorong, dan engkau tidak menolong. Itu kalian belajar jadi tongue twister. Itu melatih artikulasi. Ya, Gusti ya. Latih artikulasi ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya kalian sudah mengerti, nanti kalian tidak hanya melihat, tapi kalian latih. Tidak hanya kalian ketawa-ketawa hari ini, tapi kalian coba juga. Yang paling baik adalah ya sebelum kalian tidur atau setelah kalian bangun, saat kalian bangun coba nafas, keluarkan. Keluar sebentar pagi-pagi, nafas, keluarkan. Di situ kalian bisa lebih segar dan lebih endurance dalam kalian ketika membawakan sebuah acara. Jadi gitu kawan-kawan. Oke, selanjutnya adalah kita belajar mengenal elemen suara. Emang suara ada elemennya, Bang? Ada. Kita dengarkan bersama-sama ya. Kedengaran nggak, kawan? Enggak ada Enggak, Kak. suaranya. Enggak ya? Gak ada suaranya. Ya berarti kalau misalnya ini Zoom meeting emang nggak ngebagi suara ya? Zoom meeting ini gimana ya cara ngebagi suaranya ya? Nanti saya cari. Ya, lewat nanti web coba bisa sih, Bang. Lewat web. Oke. Ntar saya coba ya. Sabar ya kawan-kawan yo. Ntar saya cek dulu. Mana? Ntar lagi lah, ding. Share screen. Oh iya. Share shown. Iya, keren. Thank you nih yang di chat. You're the best. Coba kita cek lagi ya. Supaya kita lebih didengar. Ada nggak? Nice ya. Thank you, chat. Supaya kita lebih didengarkan orang, maka kita harus menggunakan full spektrum suara kita. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas.
Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Dan ini adalah suara metal, supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Itulah tadi beberapa elemen dalam suara kita. Gunakan dan kombinasikan dalam berkomunikasi. Bebaskan suaramu. Free your voice. Jangan lupa follow Indra Idat Ajis. Keren dia. Bang, ulang. Ayo Bang. kita coba. Oh, ulang ya. Cien lagi. Habis itu kita ulang, kita coba ya sama-sama ya. Supaya kita lebih didengarkan orang, maka kita harus menggunakan full spektrum suara kita. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Dan ini adalah suara metal, supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Itulah tadi beberapa elemen dalam suara kita. Gunakan dan kombinasikan dalam berkomunikasi. Bebaskan suaramu. Oke. Ngerti gak? Bisa dapatkan beda semua. Suara bumi seperti apa, air seperti apa, api seperti apa, suara awan juga seperti apa, metal seperti apa. Yang Dan suara air hampir sama, Bang. air sama awan hampir sama ya. Coba nanti kalian bisa ngebedain. Sama bumi. Kalau air itu lebih mengayumi, kalau awan tuh lebih mengangan-angan. Bumi, Bang, bumi, maaf. Yang bumi sama air. Iya. Bumi sama air beda loh. Kerasa beda ya. Nah, sekarang kita coba. Beda bang, beda. Kita coba. Nanti kita coba satu-satu. Melatih elemen suara. Suara bumi. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang-orang yang sedang sedih. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Dan ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Dan ini adalah suara metal supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Coba kalian latih. Dan kita bisa ngelatih, bisa membedakan semua namanya elemen-elemen ini. Coba. Muhammad Kurnia. Siapapun di antara kalian bertiga yang mau coba. Coba ketum. Ketum. Ini adalah suara metal. itu malah api. Itu api tadi. Jatuhnya ke api. Bang, nggak enak lagi di masjid, nggak apa-apa. Nggak enak. Pelan-pelan aja, cuman lebih kayak ada powernya. Coba suara bumi. Coba kita back ya. Kita dengar lagi ya. Supaya kita lebih didengarkan orang, maka kita harus menggunakan full spektrum suara kita. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Jadi lebih deep, suaranya deep. Ini adalah suara bumi, ini adalah suara bumi, dimana kita menggambarkan otoritas. Tuh. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Suara air lebih ke mengayomi. Kita tadi ke bumi udah. Oh nge-lag. Nah, lanjut lah. Laptop gue nge-lag. Kawan laptop gue nge-lag. Oh tidak. Harus beli yang baru berarti. Sabar ya. Tapi yang penting tadi bisa akan ngebedain. Atau misalnya ada yang kurang jelas nggak cara ngebedainnya. Wah buset, laptop gue nge-lag. Wait, sabar kak, sabar. Kamu pasti kuat. Sabar kawan. Kamu pasti bisa. Oke. Emang gak responding. Bentar ya. Saya stop screen dulu ya. Stop share dulu ya. Ada-ada aja. Ada yang mau beliin laptop nggak? Tum. Ada yang mau beli laptop nggak? Ketum Ya. tuh, Bang. Punya duit banyak. Wah, enak. Keren dah. Saya sih berharap kawan-kawan nanti bisa mencoba satu-satu nih. Bagaimana cara mengolah suara. Dan bisa characterizing your voice. Mana tadi? Nah. Share screen, zero sound. Public speaking, oke, bisa.
Let's show us on. Supaya kita lebih didengarkan orang, maka kita harus menggunakan full spektrum suara kita. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Dan ini adalah suara metal, supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Itulah tadi beberapa elemen dalam suara kita. Gunakan dan kombinasikan dalam berkomunikasi. Oke. Jadi kita coba suara bumi. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Coba dong. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Dan ini adalah suara metal supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Gitu. Sekarang ayo. Kalian bertiga. Tes bang, tes. Kalau Ketum suara bumi, ini Fahri suara air, yang tengah suara api. Coba ya. Tuh, ayo. Ya, lu coba duluan. Oke. Ini adalah suara bumi Pas jatuh untuk itu. menggambarkan percaya diri dan otoritas. Udah Oke. udah selesai. Oh, yes. Mantap. Bang. Coba lebih deep lagi. Enggak, Tum coba lebih deep lagi. Lebih deep lagi suara. Aduh. Tarik terus, Bang. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan. Terlalu gini ya, terlalu neken ya. Ya udah. Enggak, gak usah ganteng gitu mukanya. Biasa aja. Ini adalah suara bumi. Lu jangan ketawa dong, lu ketawa nih. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Oke, coba. Bismillah. Air. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Sedangkan Gimana, ini Bang? adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Ya, bentar bang, nih dari ulang. Suara buaya, Bang. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Oke. Bang. Oke, bagus. Enak, suara air mah enak nyebutnya. Gua neken. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Siap, Bang. Semangat, Bang. Semangat. Merdeka. Ayo, Merdeka. Oke. Sekarang kita coba Afrizal. Apa kabar Afrizal? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Tahun lalu pernah ikut juga ya? Sekarang ikut lagi. Sekarang kita cek nih. Coba kamu 5-5-nya bisa nggak? Ya Allah gimana? Oke, dari Coba ya bang ya coba. suara bumi sama suara air deh. Bisa nggak ngebedainnya? Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Kurang ya bang ya? Jadi kalau suara bumi itu lebih deep, lebih powerful, tapi kayak percaya diri gitu kan, kayak lebih arogan. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Coba. Afrizal, ayo. Suara bumi nih. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Lebih deep. Sedangkan ini adalah suara air. Lebih deep. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedang sedih. Oke. Sama aja bang kayaknya dah. Emang. tapi kamu harus bisa ngebedain suara kamu ketika kamu lagi pakai suara bumi, ketika kamu sedang pakai suara air, api gitu kan, awan, metal. Dia bisa ngebedain. Oke, di sini ada Zaki. Halo Zaki. Halo, Bang. Halo. Kita coba suara api sama suara awan bisa nggak? Suara api kayak gimana tadi, Bang? Oke.
Suara api. Apalagi, Dan Bang? ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Kalau suara awan, ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Maaf kayak itu ya, cuman lebih kayak lebih Oke. Suara api. Coba Dan semangat. ini adalah suara. Oke. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Awan. Ini adalah awan. Ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Ya, semuanya flat ya. Saya senang Bang, dari Gusti dong bang, nanti bang, Gusti bang, coba bang. Gusti. siapa kamu suruh? Lu ada apa lu? Kamu moderator. Tenang, tenang. Oh, Tenang, Gusti mas tenang. spesial. Gusti mas spesial, tenang aja. Oke, Bang. Zaki, coba kamu lebih pakai power aja gitu kan, nggak flat gitu. Oke, Bang. Coba. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Jadi kalau suara awan Sama tuh aja, lebih Bang. kayak melambai gitu loh, lebih melambai, lebih mengangkat gitu. Dan ini adalah suara awan untuk menggambarkan cita-cita dan angan-angan. Gitu. Kalau misalnya pakai Ini adalah suara awan. ya gitu. Ini forum chat kayak heboh sekali ini. Ramai banget forum. Forum chat heboh sekali. Oke, sekarang untuk yang ibu-ibunya. Ibu-ibu. Ada aja di sini. Cuman ada Deva, Mita ya. Coba Deva dulu deh. Saya yakin Deva nih jago nih suara metal sama suara bumi ini. Tapi suara bumi dulu, yang deep, langsung ke suara metal, yang cempreng. Bisa nggak, Deva? Contohin lagi, Bang. Oke. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Dan ini adalah suara metal, supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Jadi dari yang deep, yang somong gitu kan, ke cempreng, gitu. Ini adalah suara bumi. Lebih deep untuk lagi bisa nggak? Ini adalah suara Ini. bumi. Ya, Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Dan ini adalah suara metal supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Oke, nice banget. Yang penting kalian bisa ngerti apa fungsi dari elemen suara itu. Karena ketika kita menggunakan elemen suara di kalimat yang benar dan kondisi yang tepat, kalian bisa menyampaikan sesuatu itu dengan baik. Seperti itu. Lebih pas lah. Oke, kita tes ke siapa lagi ya? Ke Mita deh. Sebagai wanita. Bang, dia lagi ke kamar mandi. Wah, gaib ternyata. Luar biasa. Oke. Sekarang kita ke Gusti. Coba semuanya Gusti. Kita lihat lagi ini. Kamu bisa ngebedain semuanya enggak? Ngap sih, Mang. Ngap, Gusti. Supaya kita lebih didengarkan orang, maka kita harus menggunakan full spektrum suara kita. Ini adalah suara bumi untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Sedangkan ini adalah suara air untuk mengayomi dan menghibur orang yang sedih. Dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Sok suara lo dengarkah suaranya? Cita-cita dan angan-angan. Dan ini adalah suara metal, supaya suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Bagus. Oke, Gusti. Coba nih semuanya ya. Suara bumi, air, api, awan, metal. Yang penting kamu bisa ngebedain bentuk suaranya aja deh. Oke, coba. Api sama metal. Kenapa sih yang tinggi-tinggi itu? Semuanya. Gak ada pilih, semuanya. Dulu Bang, satu. Beda. Enak. Minum dulu, minum. Mulai belum nih Bang? Gue udah mulai nih Bang. Minum, aduh mulai. Ada mulai ya? Suara bumi. Ya. Ini adalah suara bumi yang menggambarkan percaya diri dan otoritas. Lebih deep. Ini adalah suara bumi
untuk menggambarkan percaya diri dan juga otoritas. Ini adalah suara bumi yang menggambarkan percaya diri dan otoritas. Oke, suara air. Ini adalah suara air yang menggambarkan apa air tadi Bang? Oh, mengayomi ya. Suara air untuk mengayomi. Ini adalah suara air apa mengayomi ya, mengayomi ya. Iya. Dah, suara api nih Bang. Oke, suara api deh. Ayo. Ini adalah suara api yang menggambarkan dan ini adalah suara api untuk membangkitkan semangat kita semua. Ayo, mana Gusti? Ini adalah suara api dan ini adalah suara awan yang menggambarkan harapan dan cita-cita. Suara metal. Dan ini adalah suara metal agar suara kita terdengar sampai ujung ruangan. Keren. Dilatih lagi ya. Yang penting ketika kalian tahu, sekali lagi saya jelaskan, ketika kalian tahu elemen suara, kalian bisa menempatkan suara itu di mana kalian bisa menjelaskan dan menyampaikan dengan lebih tepat dan lebih baik. Seperti itu. Lanjut kita ke ton suara. Ton suara ini biasanya dipakai untuk iklan-iklan. Tetapi di sini untuk public speakers juga harus bisa mengenal yang namanya ton suara. Di mana kita gunakan untuk menyampaikan sesuatu atau memberitahu atau menginformasikan dengan cara yang lebih tepat gitu kan. Ini iklan banget. Tapi kalian harus coba. Voice over ton suara cek. Ton suara up. MyZone aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Di rumah aja bikin mood gak beres sob. Balikin mood lo bareng Popmi. Ton suara middle. Minute Maid Pulpy. Penuh sensasi bulirnya. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Pediasure. Lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Ton suara deep. Jarum super. Clearman 3-in-1. Sikat habis ketombe. Signature mild by Gudang Garam. Oke, jangan lupa di follow Bimoki. Aku banyak belajar sama dia. Dia voice over dan saya juga pengen jadi voice over. Bang, itu yang suara deep kekecilan Bang, nggak kedengeran. Emang kecil, tapi emang deep banget. Harus gua. Oke. Voice over ton suara cek. Ton suara up. MyZone aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Di rumah aja bikin mood gak beres sob. Balikin mood lo bareng Popmi. Ton suara middle. Minute Maid Pulpy. Penuh sensasi bulirnya. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Pediasure. Lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Ton suara deep. Jarum super. Clearman 3-in-1. Sikat habis ketombe. Signature mild by Gudang Garam. Jarum super. Jadi ada 3 jenis suara ya. Suara up, middle, sama deep. Yang dimana kalian perlu gunakan ketika ada kondisi-kondisi khusus. Kalau misalnya dalam MC, ketika kalian untuk menyambut, itu biasanya bisa pakai up. Atau ketika kalian membacakan bisa pakai middle. Atau ketika lagi ada kabar duka bisa kalian pakai gunakan suara deep gitu kan. Di sini bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian terbiasa, bisa digunakan di mana saja. Dan yang jelas kita latihan juga. Kita cek ya suara, ton suara. Nanti kawan-kawan juga bisa ikut latihan. Oke, kita mulai dari ton suara up. MyZone aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Habis itu suara middle ya. Minute Maid Pulpy, penuh sensasi bulirnya. Pediasure, lihat kemajuan si kecil. Lalu yang ton suara deep, Clearman 3-in-1, sikat habis ketombe. Signature mild by Gudang Garam. Jadi kalian bisa ngebedain dan bisa ngebentuk suara kalian di mana suara kalian tuh harus up, middle, sama deep. Jadi kalian harus bisa perhatiin juga nih ton suara kalian. Kita mulai, kita cek juga dari Zulmi. Halo Zulmi. Halo. Zulmi bisa nggak coba kita tone suara up?
Atau mau lihat lagi? Mau kita lihat lagi videonya? Boleh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran kok. Oke, siap. Voice over ton suara cek. Ton suara up. MyZone aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Di rumah aja bikin mood nggak beres, sob. Balikin mood lo bareng Popmi. Ton suara middle. Minute Maid Pulpy. Penuh sensasi bulirnya. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Pediasure. Lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Ton suara deep. Jarum super. Clearman 3-in-1. Sikat habis ketombe. Signature mild by Gudang Garam. Nice. Jadi si mana tadi? Si Zulmi Ya. untuk ton suara up itu lebih ke menggambarkan semangat, ceria, apa tuh? Smiling voice ya. Smiling voice. Nice banget. Untuk middle itu lebih ke apa namanya? Ke natural, lebih ke netral. Kalau deep itu lebih ke maskulin banget. Coba Zulmi, kita coba ke ton suara up. Bentar, bismillah. Kalau di middle saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa. Oke. MyZone aktif, vitamin dan apaan ini? Bentar. Elektrolitnya. Ini kan makanya apa tuh artikulasi itu penting. Elektrolinya. Elektrolitnya. Ah, itu nggak pakai T itu. Iya, sorry. Edit dulu. Thank you. Nice. Oke. MyZone aktif, vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Oke, yang middle, Pediasure. Pediasure, lihat kemajuan si kecil. Pediasure, lihat kemajuan si kecil. Nice. Yang bawah, yang Clearman, yang deep. Gudang Garam Super, Clearman 3-in-1, sikat habis ketombe. Signature meal by Gudang Garam. Mantap. Ini kan lebih deep gitu suaranya gitu kan. Yang ton suara up. MyZone aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Yang ton suara middle gitu kan ya. Pediasure. Lihat kemajuan si kecil. Yang suara deep. Clearman 3-in-1. Sikat habis ketombe. Saya kirim link Instagram nih, Bang. Coba dikoreksi suaranya, Bang. Coba. Harus dicek sekarang apa nanti aja? Ya, sekarang juga nggak apa-apa sih. Oke, berarti saya pengennya nanti ya. Ntar habis ini ya materi kita cek ya. Oke, Zulmi, thank you. Lanjut ke tadi saya ngeliat Awang Ihsan. Halo. Halo. Nice, Awang. Bisa panggilnya Ihsan aja ya. Ihsan, coba kita. Ya. Semuanya kita coba ya. Ton suara up. Lihat video lagi deh. Lihat videonya lagi dong, Bang. Oke. Ashwis. Voice over ton suara cek. Ton suara up. MyZone aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Indomie hype habis ayam geprek. Kemasannya keren. Di rumah aja bikin mood nggak beres, sob. Balikin mood lo bareng Popmi. Ton suara middle. Minute Maid Pulpy. Penuh sensasi bulirnya. Top Cappuccino. The Italian Taste of Cappuccino. Pediasure. Lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Ton suara deep. Jarum super. Clearman 3-in-1. Sikat habis ketombe. Signature mild by Gudang Garam. Bisa kan ngebedainnya? Bisa. Oke. Tunggu. Coba. Up, middle, deep, tapi yang up, yang middle Pediasure aja, yang deep yang Clearman aja. Gimana? Yang middle Pediasure aja gitu kan, Minute Maid nggak usah. Oh iya. Yang deep Clearman aja, yang signature mild nggak usah. Oke. Nah, coba nih Bang ya. Oke. Yang ton suara up ya. Ton suara up. MyZone. Ya. Oh, ton up dulu. Enggak apa-apa, langsung aja maju apa-apa. Oh, langsung aja ya? Ya. MyZone aktif, vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat loh. Nice. Itu yang ton suara middle ya? Iya.
yang Pediasur Pediasur aja. Pediasur, lihat kemajuan si kecil. Oke. Itu yang ton suara deep. Yang Clearman 3 in 1. Gimana? Clearman 3 in 1. Sikat habis ketombe. Clearman 3 in 1. Sikat habis ketombe. Mantap. Deep. Nice deep. Oke. Thank you, Ihsan. Kita ke gadis-gadis. Saya lihat ada Sri Nopinda Pertiwi bisa bersuara. Halo Tiwi. Tiwi kan panggilannya nggak bisa. Kalau misalnya 5 detik nggak ada suaranya, berarti lagi di kamar mandi ini. Atau lagi keluar. Oh, lagi kuliah. Wih, sempet-sempetnya denger saya. Kalau lagi kuliah, hebat kamu. Oke, sekarang Mita. Ya, Bang. Coba ngerti kan bedanya suara up, suara middle, sama suara deep? Enggak. Bisa lah. Enggak. Tapi bisa kan ngebedain bentuk suaranya gitu kan? Ada suaranya. Boleh dengerin lagi nggak, Bang? Dengerin mulu. Oke, suara aku aja ya. Tuan suara up. Maison aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Yang middle. Pediasur. Lihat kemampuan si kecil. Yang suara deepnya. Clearman 3 in 1. Sikat habis ketombe. Bisa? Kedengeran? Iya, kedengeran. Oke. Coba nih. Masa enggak? Yang mana? Yang suara up dulu. Maison aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu bikin semangat loh. Jadi kan ada apa namanya? Ada dari kamunya juga ada semangatnya dong. Maison aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo gitu. Coba. Maison aktif. Vitamin dan elektrolitnya bantu balikin semangat lo. Oke, yang ton suara middle Pediasur aja. Pediasur, lihat kemajuan si kecil. Bukan dipelanin suaranya, Ibu. Cuman lebih ke datar. Pediasur, lihat kemampuan si kecil. Pediasur, lihat kemajuan si kecil. Nah, yang suara deep. Cewek juga harus bisa suara deep. Clearman 3 in 1. Sikat habis ketombe. Clearman 3 in 1. Sikat habis ketombe. Itu ngilangin volume namanya, Ibu. Bukan bikin deep. Clearman 3 in 1. Sikat habis ketombe. Clearman 3 in 1. Sikat habis ketombe. Oke. Nice ya. Jadi kalian ngerti ya, ton suara itu gimana bedainnya. Tadi kalian juga ngerti juga bagaimana, semoga yang ngerti tadi masalah elemen, masalah ton suara gitu kan. Sekarang kita lanjut, kalau misalnya kawan-kawan ngerti, itu kita lanjut ke mana ini? Emphasizing. Emphasizing itu penekanan. Jadi ini dari iklan juga, tapi aku pengen ngeklip, cuman nggak bisa diklip karena dari YouTube. Kita coba aja ya. Emphasizing itu ketika kita memberikan penekanan ke kata yang kita inginkan. Baru, mobil kijang dengan power steering yang enak. Jadi kan penekanan pertama itu dari power steering ya. Atau baru, mobil kijang dengan power steering yang enak. Jadi yang penekanan kedua itu yang enaknya. Di sini kalau kalian belajar emphasizing atau belajar penekanan, nanti kalian ketika membacakan sebuah kalimat atau sebuah kata-kata, jadi kalian bisa lebih ke membayangkan, oh iya, kata ini yang lebih penting. Oh, kata ini juga penting. Jadi kalian bisa memberikan penekanan gitu kan di kata tersebut. Misalnya ada 2 penekanan nih, baru sama power steering gitu kan. Baru, mobil kijang dengan power steering yang enak. Atau misalnya kalian pengen dengan mobil kijang yang di-emphasize gitu kan. Baru, mobil kijang dengan power steering yang enak. Gitu. Cara latihannya, ini kalian dengan menyebutkan atau berlatih dengan kakek-kakek. Maksudnya itu 1 kakek. Kalian membaca 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 10 kakek,
8 kakek, 9 kakek, dan ya 10 kakek, pokoknya gitulah. 1 sampai 10 kakek. Dimana nanti kalian acak nih, kakek nomor berapa yang perlu kalian kasih penekanan. Misalnya 1, 3, 5. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Atau misalnya kalian pengen 1, atau misalnya kalian pengen 3, 6, 10. 3, 6, 10 ya. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 6 kakek, 5 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Kalian bisa pokoknya kalian atur aja deh di mana emphasizing di nomor berapa. Itu namanya melatih emphasizing. Jadi belajar kakek-kakek ini, belajar kakek-kakek. Terus apa ya? Coba dari Muhammad Kurnia tapi yang pakai jaket merah, dirimu. Oi, Fahri. Oi, kedengar? Oi. Muhammad Kurnia, dirimu. Oi. Fahri. Oi. Coba kamu bisa nggak yang 1 kakek sampai 10 kakek? Aku cek nih. Nomor berapa aja. Coba aku kasih tes nomor 3, 7, 8. 3, 7, 8. Yuk. Gitu. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, sama 10 ya tadi, aduh lupa lagi. 3, 7, 8. Oh, 8, oke. Lagi. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Nice, keren. Gitu kawan-kawan. Udah kayak om-om dah lu dah. 1 om-om, 2 om-om. Coba, sekarang Zulmi. Tadi kamu baru kita coba. Gimana? 1 istri, 2 istri. Parah banget. Pengen banget. Coba kita mulai ke berapa ya? Aku pengennya ya. Aduh, berapa nih? 4, 6, 10. 4, 6, 10. 4, 6, 10. 4, 6, 10. Aduh, susah mengingat. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 7 kakek, 6 ya? 4 tekan, 6 tekan, 10 tekan. 4, 6, 10. Oke. Iya. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Nah, berarti kan ada perbedaan dari kakek yang lain sama kakek yang di highlight gitu kan. Kedengaran bedanya. Coba zoom lagi nih. Aku penasaran nih. 1, 2, 3 sama 7. 1, 2, 3 sama 7. Nah. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7 ya? Ya. Oke, 1, 2, 3, 7. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Nah, itu 1, 2, 3, 7, 10. Keren banget, hebat. Aku pengen ngecek siapa lagi ya. Raffi, akhirnya muncul juga mukanya. Raffi. Ya, sorry Kak, aduh rame banget ini. Oh, lagi rame ya. Tapi bisa nggak? Ya bisa. Tadi suruh ngapain aja Kak? Tadi kita emphasizing atau memberikan penekanan, tapi kita di nomor-nomor tertentu. Oke, yang di nomor-nomor tertentu yang apa? 1 kakek, 2 kakek, atau middle atau bottom? Itu emphasizing itu kamu terserah mau kasih up, middle atau bottom. Yang penting itu diberikan penekanan yang berbeda. Oh, oke. Aku pengen kamu di nomor 2, 3, 4 sama 8 deh. 2, 3, 4, oke. 2, 3, 4, 8. 2, 3, 4, 8. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek.
Keren. Mantap Fahri. Raffi lagi. Sorry, salah sebut nama Fahri mulu. Kangen gue sama Fahri. Sekarang Deva. Deva. 1, 5, 10. 1, 5, 10. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Nah, lemes banget. Ya udah, kita ulang lagi ya. 3, 6, 7, 9. 3, 6, 7, 9. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek, 7 kakek, 8 kakek, 9 kakek, 10 kakek. Oke. Nice. Not bad lah. Yang penting udah bisa bedain. Itu cara kalian latihan emphasizing. Latihan bagaimana kalian memberikan penekanan. Oke, sekarang udah cukup tutorialnya. Saya pengen kalian mencoba sendiri membacakan kalimat ini. Ada kalimat atas, kalimat bawah. Kalian coba bacakan dengan sebaik mungkin dengan trik-trik yang telah saya berikan tadi atas, gitu kan, dengan teknik-teknik yang berikan di atas. Nanti biar kita nilai bareng-bareng. Kita mulai dari apa ya? Afrizal. Ya, Bang. Coba kamu baca kalimat yang pertama, tapi dengan apa namanya, dengan pembawaan yang lebih menggebu-gebu, dengan emphasizing juga. Emphasizingnya itu penekanan itu kayak di terima kasih sama yang udah hadir di pagi, terima kasih dan pagi yang cerah gitu kan. Coba kamu baca dulu. Coba kamu bayangin atau kamu coba baca dulu, kamu perhatiin, kamu bentuk nanti gimana kalimat yang baiknya, gimana cara kamu mengolahnya, terus bacain. Kita cek dulu ya. Dari Bang, coba. Oke, aku coba kasih contoh, nanti kamu coba dengan versi kamu ya. Aku kasih contoh dulu. Kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak serta ibu-ibu dan semua yang sudah menyempatkan dirinya pada hadir di pagi hari yang cerah ini. Dan untuk merayakan dan memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Coba versi kamu. Bebas, gak usah sama. Coba ya. Kami atas nama panitia penyelenggaraan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak serta ibu-ibu dan semua yang ada yang sudah menyempatkan dirinya hadir di pagi yang cerah ini untuk merayakan dan memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Oke, jadi untuk kamu ya emang masih datar ya dari kami atas menyampaikan. Jadi tapi coba nanti kamu usahakan untuk lebih mengeksplor gitu kan, nada gitu kan. Kami atas nama panitia penyelenggaraan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak serta ibu-ibu yang semua sudah menyempatkan dirinya hadir di sini di pagi hari yang cerah ini untuk merayakan dan memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Jadi kan lebih kayak bernada, lebih dapat di mana kita mau menyampaikannya, lebih lebih highlight gitu kan. Meskipun kalian tutup mata, kalian bisa bisa mendengar, oh ini toh yang mau disebutkan gitu kan. Gitu. Thank you Afrizal, nice. Kita coba ke yang lain.
Untuk kawan-kawan yang lain, ada siapa lagi ya? Saya masih penasaran sama Mita. Coba Mita, kita coba yang kalimat yang pertama. Tapi kamu lebih ke, tadi kan lebih ke yang suara air ya. Coba sekarang kamu lebih ke suara yang menggebu-gebu, yang lebih semangat. Tapi penekanannya sekarang kepada bapak-bapak, ibu-ibu sama Republik Indonesia. Bapak-bapak serta ibu-ibu sama Republik Indonesia. Coba, bisa nggak? Menggebu-gebu gimana? Oke. Kami atas nama panitia penyelenggaraan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan serta ibu-ibu dan semua yang sudah menyempatkan dirinya hadir di pagi yang cerah ini untuk merayakan dan memperingati ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 Republik Indonesia. Kayak gitu. Bisa nggak yang menggebu-gebu kayak gitu? Coba ya Bang. Lagi Coba ada baca tamu. dulu. Oh, lagi ada tamu. Pelan-pelan aja, cuman lebih kayak ada suara semangatnya. Kami atas nama panitia penyelenggaraan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak serta ibu-ibu dan semua yang sudah menyempatkan dirinya hadir di sini di pagi yang cerah ini untuk merayakan dan memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Oke, masih flat. Apa? Karena ada tamu, saya maafkan. Cuman untuk nanti ngelatih, untuk latihan coba untuk lebih dibikin nada. Kan kita udah belajar bagaimana kita untuk lebih semangat, tone nada up, middle, tadi kamu ke middle, lebih middle, habis itu kita deep, gitu. Oke, berarti kita lanjut ke kalimat kedua, Fikri, kasih Fikri gue anggurin terus dari tadi. Fikri, kalimat kedua, nadanya lebih mengayomi. Aku nggak kasih emphasizing, tapi kamu harus mencoba memberikan emphasizing. Nanti biar aku tebak emphasizing kamu ada di mana. Langsung aja mulai, Bang. Coba. Kamu baca dulu terserah atau mau langsung mulai nggak apa-apa. Baca aja dulu kali ya. Coba baca dulu. Enakin aja. Oke. Udah. Mulai, Bang. Oke. Anak-anak yang saya sayangi, setiap manusia memiliki organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Organ tubuh ini harus kalian gunakan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur karena telah memiliki organ tubuh lengkap yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kamu masih emphasizing di Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar nggak? Kamu ngasih emphasizing atau aku nggak terlalu dengar emphasizing kamu di mana ini? Tapi kamu udah bagus, sekalian kamu pakai nada yang mengayomi, udah cocok, udah pas. Tapi kamu kasih emphasizingnya di mana tadi? Aku nggak bisa membaca. Tadi sih taruhnya di mana ya tadi? Kayak di lupa. Kayaknya di yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala kayaknya sih. Coba lagi kamu coba pindahin emphasizingnya ke yang lain. Oke. Anak-anak yang saya sayangi, setiap manusia memiliki organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Organ tubuh ini harus kalian gunakan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur karena telah memiliki organ tubuh lengkap yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Deva, emphasizingnya di mana? Kalau aku sih jelas banget tadi itu di mana. Organ tubuh ini. Iya. Organ tubuh doang kan? Organ tubuh doang kan, Fikri? Iya, organ tubuh doang. Oke, nice. Itu namanya emphasizing. Jadi ada kalimat dan di mana kalian memberikan penekanan itu di part yang kalian ingin sampaikan. Oke, Zulmi coba. Zulmi pakai nada yang lain. Nanti kita coba cek, kita cari tahu kamu pakai nada seperti nada apa dan kamu coba kasih emphasizing. Nanti kita coba tebak juga emphasizingnya di mana.
baca dulu ya. Ya, kalimat kedua. Anak-anak yang saya sayangi, setiap manusia memiliki organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuh ini harus kalian gunakan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur memiliki organ tubuh lengkap yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Coba, Afrizal, tadi emphasizing-nya di mana aja? Afrizal, emphasizing-nya tadi ada di mana aja coba? Kurang denger bang, gua jadi nggak tahu. Coba ulang lagi, Zulmi. Kita Aduh, Afrizal kerjain ini, Pak. Kita perhatiin baik-baik ya. Anak-anak yang saya sayangi, setiap manusia memiliki organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuh ini harus kalian gunakan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur karena telah memiliki organ tubuh lengkap yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba tebak. Rizal, emphasizing-nya di mana? Disayangi terus Allah Subhanahu wa taala. Bener nggak? Kayaknya nggak ada juga sih. Coba, Pak. Coba. Mana tadi? Fikri. Emphasizing-nya di mana? Fikri. Tadi sih kayaknya di organ tubuh. Organ Bener nggak, tubuh. Yang baca juga bingung kali. Oke, Zulmi, tadi kamu kasih emphasizing di mana? Setiap penekanan ya? Iya, penekanannya kamu kasih di mana tadi? Rata-rata sih saya penekanan di akhir. Kayak Oke, anak-anak. di akhir. Kayak anak-anak yang saya sayangi. Terus di depannya, setiap manusia memiliki organ tubuh. Nah, terus lanjut ke diberikan oleh sebenarnya organ tubuh. Organ tubuh yang harus kalian gunakan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur karena telah memiliki organ tubuh lengkap yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata saya di awal atau enggak di akhir. Jadi emphasizing kamu lebih ke kamu garis bawahi yang awal, terus yang akhir juga. Iya. Oke, nice. Kamu juga udah mencoba nada lebih ke mengayomi. Tapi aku pengen coba nih, ada yang bisa pakai nada yang metal nggak ini ya? Jadi kayak lebih kencang gitu, lebih menggapai teman-teman. Yang pasti yang bisa pasti Deva. Coba Deva, kamu kasih emphasizing dimanapun itu, tapi nadanya lebih ke semangat. Anak-anak yang saya sayangi, setiap manusia memiliki organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuh ini harus kalian gunakan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur karena telah memiliki organ tubuh lengkap yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you. Tapi saya tidak bisa membedakan mana kamu memberikan semangat. Habis itu nggak ada penekanannya juga. Saya bingung kamu mau nyebutin yang mana gitu. Coba kayak gini, dengar ya. Anak-anak yang saya sayangi, setiap manusia memiliki organ tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Organ tubuh ini harus kalian gunakan untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, kalian harus bersyukur karena telah memberikan organ tubuh yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Emphasizing aku di mana, Deva? Di bersyukur, terus gunakan. Oke. Kayak gitu kan lebih jelas ya emphasizing ya. Jadi kamu juga memberikan sesuatu yang jelas gimana yang kamu ingin kasih garis bawah gitu kan. Itulah gunanya emphasizing. 1 kakek, 2 kakek, 3 kakek, 4 kakek, 5 kakek, 6 kakek. Gitu. Itu gunanya kakek-kakek tadi. Oke. Aku anggap kawan-kawan bisa mengaplikasikan teori-teori apa teknik-teknik yang tadi ya, atau teknik-teknik yang udah kita pelajari tadi. Sekarang kalian harusnya bisa menyadari karakter kamu itu seperti apa. Oh, Bang,
ternyata aku punya suara deep nih. Oh bang, aku punya suara yang kenceng nih, yang up. Oh bang, tone suara aku middle. Udah nggak bisa deep, nggak bisa up nih. Pengen yang santai-santai aja, oke. Tapi kalian harus bisa ngebedain. Maupun cewek maupun cowok harus bisa nih up, middle, sama deep. Walaupun emang jelas ya karakter cewek sama karakter cowok beda. Kalau cowok kan lebih kayak lebih tegas, lebih kayak persuasif, lebih ke kayak warming gitu kan, lebih kayak menghangatkan gitu. Kalau cewek kan lebih ceria, lebih kayak menyenangkan, habis itu lebih kayak kayak tinggi gitu kan. Kamu harus bisa menggunakan teknik deep, middle, up gitu. Nah sekarang coba kamu ngobrol sama teman, tanya dulu, atau siapa yang sering kalian ajak ngobrol, bro, suara aku deh energik kah, tulus kah, menyenangkan kah, lovely kah, halus kah, percaya diri kah, hangat kah, optimis kah, karakter suara gue tuh kayak gimana sih gitu. Kalau misalnya kamu udah mengenal karakter suara kamu, kalau misalnya kamu sudah bisa mengenal atau udah udah mengetahui di mana suara kamu itu, nanti kamu bisa nge-branding, bisa menjual, oh suara aku nih energik, aku bisa jadikan MC host gitu kan, atau MC atau host acara-acara band gitu kan. Oh, aku punya suara deep nih, cocok nih buat MC formal atau MC pernikahan. Oh, kalau aku punya suara optimis, aku bisa jadi motivator gitu kan. Gitu. Jadi kalian punya karakter, kalian harus bisa membaca karakter. Suara aku apa sih? Suara lu jelek gitu kan. Hindarin teman-teman yang kayak gitu. Biasanya teman-teman kayak gitu emang nggak pengen kita maju ya. Cuman tapi kalian, wah suara aku gimana sih? Oh bisa nggak suara aku gini kan? Oh coba aku suaranya tinggi gitu kan? Bisa nggak, bagus nggak? Oh iya bagus, suara aku kayak gini. Suara kamu kok kayak gini? Oke, thank you gitu kan. Itulah gunanya teman yang baik. Oke. Nah, saya rasa cukup. Saya pengen langsung ke inti dari semua pertemuan ini. Bisa kita tahu, bisa kita baca. Orang yang bisa berkendara belum tentu bisa menjadi pembalap. Dan orang yang bisa berbicara belum tentu bisa menjadi public speaker. Semua orang bisa bicara, tapi belum tentu semuanya bisa jadi public speaker. Itulah makanya kita harus namanya belajar. Kita harus mengetahui namanya teknik. Yang nggak semua orang yang berkendara bisa jadi pembalap ya, karena nggak tahu tekniknya. Nggak tahu gimana harus controllingnya, gimana cara mengatur kecepatan dan lain-lainnya. Sama kayak public speaker. Semua orang bisa berbicara, jelas gitu kan. Tapi ada teknik di mana kita harus menyampaikan. Kita harus memberikan penekanan, kita harus emphasizing, kita harus memberikan tone suara, elemen suara yang mana. Itulah. Makanya saya senang melihat teman-teman udah ikut dari pertemuan pertama, kedua, ketiga. Ini kalian bisa pertama kalian bisa mengetahui, oh dunia public speaking ini seperti ini gitu kan. Oh rupanya tidak hanya berbicara, tapi harus bisa latihan. Oh dengan banyak latihan, ternyata aku bisa lebih siap. Jadi nggak asal ngomong dan nggak asal tampil aja gitu kan. Gitu. Jadi yang membedakan dirimu dan dirinya hanyalah pengalaman, usaha, dan tekad. Selama kalian punya pengalaman yang banyak, kalian juga berusaha dan memiliki tekad, itu yang membedakan diri kamu dan diri mereka. Oke, terima kasih. Sampai sini ada pertanyaan. Maaf banget hari ini kita banyak teknik ya. Banyak latihan. Kita emang sampai suara kalian capek atau emang suara kalian lebih berat gitu kan, atau lebih suara habis gitu kan, karena emang kayak gitu. Ketika kalian berlatih, emang harus menggunakan power gitu kan. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, kita mulainya agak telat. Semoga bisa tepat waktu di pertemuan selanjutnya ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan, langsung tanyain aja. Atau Fikri, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan?
Untuk teman-teman yang mau ditanyakan lewat chat, bisa lewat chat. Kalau misalnya kalian malu bertanya di sini, ya bisa balik lagi, bisa langsung chat saya, WA saya, PC, atau DM saya di IG saya. Kalau misalnya sempat, insya Allah saya jawab. Oke, saya kembalikan lagi ke Deva dan Fikri. Oke, jadi teman-teman kalau mau nanya bisa PC langsung ke Bang G. Lewat DM juga boleh katanya. Follow dulu tapi. Makasih teman-teman semuanya yang udah hadir di public speaking pertemuan ketiga kita. Semoga bermanfaat terus ya public speaking ini. Jangan lupa isi absensi juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir. Yuk. Mau foto dulu lah. Udah pertemuan ketiga. Ini bertiga pindah-pindah mulu, dari pertama di sekret, kedua di masjid, sekarang di kafe. Hebat banget emang kalian. Ya, ini ada sesi foto, mungkin teman-teman bisa lihat kameranya. Ya, mulai ya, langsung aja kali ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you kawan-kawan semuanya. Yang mau live boleh live kok. Saya pengen ngobrol dulu sama Fikri sama Deva. Dadah semua. Dadah. Thank you semuanya. Makasih udah hadir ya. Luar biasa kalian. Thank you. Thank you Patience. Thank you Titik. Gak ada namanya. Thank you Zaki. Thank you. Thank you Fari. Thank you. Ini yang kenceng suaranya dari mana? Fikri ya? Dengeran ya? Oh iya, maaf. Oke, thank you Zaki. Ini nggak bisa kita kick. Kok di-kick sama hostnya? Host. Thank you. Oke, guys. Fikri mendingan chat aja deh. Kenceng banget soalnya. Oke, Deva gini Deva, kamu kan kabit nih. Jadi aku pengennya nanti aku yang ngomong, setelah itu nanti kamu yang ngomong. Nanti kan kita pertemuan keempat, niatnya insya Allah kan pengen ngundang Kalia Lesti. Nah semoga aja ada Kalia Lesti ini punya waktu. Tapi aku pengen